Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'arrif ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Wa Ibnu Najjar, dan diriwayatkan oleh Ibnu Najjar an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salasun utawi tiga perkara. Salasun utawi tiga perkara. La ya'lam jika mengetahui siapa an-nasu manusia. Ma pada perkara fina yang itu tetap di dalam salas. Yang itu tetap di dalam salas. Ma'ukhidna maka tidak mengambil sungguh siapa maka tidak diambil sungguh apa salas illa bisahmadin, kecuali dengan berundian. Khirsan karena di atasnya dia. Fal yu'azdin, maka iya, di atasnya ya. Oh, betul. Ma'ukhirna illa bisahmadin, kecuali dengan undian. Khirsan karena rakus atau ambisius, rakus atau ambisius. Alama atas perkara fihina yang itu tetap di dalam salas. Fihina di dalam itu salas, tiga perkara itu. Minal khairi, daripada kebaikan. Wal barakah, dan barakah. Minal khairi, daripada kebaikan, wal barakah, dan barakah. At-ta'zinu, satu berazan. Bisolati, dengan sholat. Watahjiru, dan isu-isuan pagi-pagi. Hanya berarti dirinya sudah mempersiapkan sebelum waktunya sholat, ya. Bil jamaah, dengan jamaah. Wassalatu, dan sholat fi awali sufuf, di dalam awalnya barisan. Sop yang pertama yang paling utama ya, dekat dengan imamnya. Imam dekat dengan imamnya, yang paling istimewa ya dekat dengan imamnya. Jadi andaikan ini Rasulullah bersabda, andaikan tiga perkara itu mengetahui manusia tentang istimewanya, tentang berkahnya, maka orang-orang itu akan berebutan untuk berundi. Siapa yang adzan, siapa yang harus pagi-pagi sebelum sholat subuh, sebelum sholat sudah datang lebih dulu. Siapa yang paling utama adalah paling depan safnya. Nggak kayak kamu, ya, imamnya sudah terakhir baru datang, bahkan tidak mau datang, ya. Nggak mau datang, dipanggil aja tidak mau datang, karena dirinya tidak percaya sama Rasulullah. Permasalahannya itu dirinya tidak percaya punya nabinya itu berbicara seperti itu.
Karena dia tidak percaya sama Rasulullah. Ya, kok Rasulullah, Allah saja tidak dipercaya. Iya. Kok Ustadz, Nabi aja tidak dipercaya. Kok Nabi, Allah saja tidak dipercaya. Ya apa tidak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kau percaya tidak sih sama Nabi itu? Percaya apa tidak? Percaya. Sholat aja harus dikoprak-oprak. Itu dipanggil aja tidak mau datang, ya. Katanya nabinya Nabi Muhammad. Jangan tipu-tipu, kenapa ente ya? Nabi kamu itu siapa? Korun atau Nabi Muhammad? Ya. Andai kan tahu itu loh, mereka itu akan berundi sholat yang paling terdepan, shaf pertama. Berikutnya lagi adalah apa itu? Azan. Ambil azan itu loh. Ngambil untuk bagian bisa azan. Itu istimewa ya. Azan itu istimewa. Dan nanti di akhirat itu orang-orang yang ahli azan itu adalah lehernya indah-indah. Kalau sekarang kan seperti siapa ini? Randy kan lehernya agak pendek-pendek, jempluk ngono itu. Nanti kalau ahli azan di surga itu kelihatan panjang-panjang, yang indah-indah, yang cakep-cakep. Karena biasa azan di dunia. Ya. Itu dijanjikan ahli surga orang azan itu. Orang ahli azan itu dijanjikan surga. Cuma masalahnya, lo kau percaya apa enggak sama surga itu? Masalahnya gitu, ya. Masalahnya itu kamu percaya apa enggak ada surga dan neraka, itu percaya apa enggak? Itu masalahnya sekarang. Ya. Wah, terus yang berikutnya lagi, ambil shaf yang paling utama. Paling utama adalah dekat dengan imam. Yang paling istimewa itu harus diundi karena ingin mendapatkan berkahnya. Wa Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi. An Salman Al-Farisi, diriwayatkan daripada Salman Al-Farisi mauqufan, dan hadis mauquf. Qala, berkata siapa Salman Al-Farisi, idza kana, jika ada siapa ar-rajulu, seseorang, fi ardin, di dalam satu tanah, faqama, maka kemudian mendirikan siapa rajul as-sholata, pada sholat, mendirikan yang lengkap ya. Kalau mau sholat sunnah, atau kalau wajib ya berarti ada azan iqamahnya walaupun sendiri. Sholat, maka sholat khalfahu, di belakangnya rajul, apa malakani, dua malaikat. Apa malakani dua. Kalau kamu sholat saja gitu, itu ada yang makmum sama kamu. Sholat dua malaikat yang di belakang kamu. Faida azana, maka jika azan siapa rajul, wa aqama, dan iqamah dan qomat siapa rajul, sholat, maka sholat khalfahu, sholat, maka sholat khalfahu, di dalam belakangnya rajul, minal malaikah, daripada beberapa malaikat, ma, pada perkara layuro, yang tidak terlihat, apa tarafahu, apa ujungnya, ujungnya ma, artinya malayuro itu ujungnya malaikat itu. Yarkauna, yang rukuk siapa para malaikat, birukui, dengan rukuknya rajul, wa yasjuduna, dan sujud siapa para malaikat, bisujudi, dengan sujudnya rajul, wa yu'amminuna, dan mengaminkan siapa para malaikat, ala du'ai, atas doanya rajul. Ini rajul atau imro'ah sama saja.
Jadi kalau kamu ingin tempat-tempat kamu barokah, ya kau gunakan, pokoknya kamu digubuk, sholatlah kamu di tempat itu. Maka kawasan itu kalau tempatnya jin-jin, hantu-hantu pada kabur karena didatangi malaikat jamaah di situ. Banyak malaikat yang jamaah di situ. Rumah-rumah kamu digunakan untuk ibadah seperti itu. Supaya bercahaya, supaya nurnya muncul di rumah-rumah, keberkahan muncul di rumah-rumah kamu. Rumah berhantu, sholati saja. Sholat, zikir di situ. Sholat, zikir di situ. Bacakan apa itu, zikir-zikir kamu itu. Rotib, bacakan hizib di tempat-tempat itu, mari aman. Coba kau bayangin, makanya kalau sholat walaupun sendiri adzan, qomat. Kalau sudah diadzani tadi musola kamu terlambat, qomat saja. Allah sholat sendiri. Ya, kalau memang tidak ada sudah terlambat. Kalau bisa nunggu orang supaya kamu bisa berjamaah. Karena kalau begitu sholat kamu qomati, karena tadi kan sudah diadzani kan musola. Tapi kalau kamu digubuk, ya adzan di qomatlah di tempat itu. Kalau kamu sholat dengan qomat dan azan, maka ada makmum kamu malaikat yang sangat banyak yang tidak pernah terlihat ujungnya. Piro berarti sudah akal-karuan banyaknya ya. Banyak sekali. Wa Ahmad dan Imam Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Muslim dan Imam Muslim. Idza sami'tum, ketika mendengar kamu semuanya al-mu'adzina pada muadzin, faqulu, maka mengucapkanlah kamu semuanya mislama sebagaimana perkara yaqulu mengucapkan siapa muadzin. Suma sallu, lantas baca sholawatlah kamu semuanya alaiya, atas diri saya. Fainau, maka sesungguhnya keadaan man barang siapa sholat siapa man barang sholat membaca sholawat siapa man alaiya, yang itu tetap atas diri saya, maksudnya kanjeng Nabi Muhammad, sholatan pada bacaan satu sholawat. Sholat maka membacakan sholawat siapa Allah alaihi atas man, biar dengan sholat asron pada 10. Allah yang mendoakan, artinya sholawatnya Allah itu mendoakan kamu gitu loh, 10 kali. Suma salu, lantas mintalah kamu semuanya Allah kepada Allah, li kepada saya, al-wasilah, al-wasilah pada perantaraan. Faina, maka sesungguhnya wasilah itu manzilah, itu menjadi manzilatun, itu menjadi kedudukan. Manzilatun itu adalah kedudukan fil jannah, di dalam surga. Latan bagi yang tidak seharusnya apa manzilah. Latan bagi yang tidak seharusnya apa manzilah. Illa li'abdim, kecuali bagi seorang hamba, min ibadillah, daripada hamba-hambanya Allah. Wa arju, dan mengharapkan siapa saya, an akuna, supaya ada siapa saya, ana iya saya, ana an akuna, supaya ada itu ana itu saya. Huwa ya abad, itu huwa ya abad. Paman, maka barang siapa salah minta siapa manli kepada saya, al-wasilah pada wasilah, halat maka menempati alaihi atas man apa as-syafa'at, atau apa syafaat. Halat maka jatuh, tumibo jatuh, atau ya jatuh ngunai alaihi atas man apa as-syafa'at atau syafaat.
Warawa dan meriwayatkan man barang siapa. Ini hadis nih. Man barang siapa takal lama bicara siapa man. Fi waktil azan di dalam waktunya azan. Khifa maka ditakutkan alai atas man apa zawalul iman. Apa hilangnya iman. Ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Muhammad dan Muslim. Kalau kamu mendengarkan suaranya azan, ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan azan itu. Allahu Akbar, kamu ikuti. Asyhadu an la ilaha illallah, diikuti. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalau hayya 'alas shalah wala la haula wala quwwata illa billah. Sampai seterusnya itu ya. Hayya 'alas shalah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, itu kamu ikuti ya. Terus kemudian baca sholawat. Terus kemudian tidak sumasallu lantas baca sholawat. Allahumma sholli alaihi sholawat. Ya, baca sholawat. Terus berdoa. Sumasallu fa inna man shalla alayya sholatan. Ketahuilah barang siapa orang membaca sholat 1 kali, maka Allah langsung membalasnya dengan 10 kali. Sumasalu maka mintalah kamu Allah li al-wasilah. Allahumma rabba hadhi ta'wata ma'a sholatil qaimah. Hadhi sayyidina Muhammadul Fadl Rajarah wa maqamal ladzi la jawata innaka la tughliqul mi'ad. Itu artinya kita minta wasilah. Wasilah itu apa? Kedudukan di dalam surga. Wasilah itu apa? Wasilah itu adalah kedudukan dalam surga. Tidak sayukjone, tidak seharusnya bagi seorang hamba min ibadillah latan bagi yang tidak seharusnya pamanila illa kecuali di abdin. Tidak sayukjanya, tidak seharusnya ini manzilah kecuali diperuntukkan bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Rasulullah saja wa arju nakuna anahu. Dan saya mengharapkan saya ini aja termasuk menjadi hambanya Allah itu yang ditempatkan dalam surga. Rasulullah saja itu menginginkan mendapatkan posisi abdun min ibadillah, hamba dari hamba-hambanya Allah. Itu nabi. Itu lo kamu itu kok gak pati mengharap nang swarga nu piye? Ya, kok ada orang tidak mengharapkan mendapatkan wasilah dengan surga? Itu bagaimana? Jangan kau korbankan masa depan kamu di akhirat itu dengan kekonyolan kamu di muka bumi ini. Jangan kau perturutkan nafsu kamu. Bangkong kamu lo jangan diperturutkan. Bangkong kamu lo jangan kau perturutkan. Atur waktu kamu, manajemen hidup kamu atur. Kamu harus mujahadah. Lawan nafsu itu berat. Ngantuk lawan. Makanya harus punya manajemen. Kapan kamu waktunya istirahat, kapan waktunya bangun. Harus ada mujahadah. Kalau tidak ada mujahadah ya bintu terus kamu ya. Paham apa? Harus punya mujahadah, punya kesungguhan untuk memperbaiki diri. Rasulullah bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita ini habis perang kecil menuju perang besar. Adakah perang yang lebih besar daripada ini ya Rasulullah? Yaitu jihad nafsu, melawan hawa nafsu kamu itu loh. Yang paling utama, yang paling pendek adalah pembangkong itu. Pembangkong itu. Bangkongnya subuh. Ya. Mbah Hamid Pasuruan itu ditanya tentang kehidupannya yang kacau, ekonomi segala macam. Bagaimana subuh kamu? Beliau kalau orang bisa menjaga subuh, jamaah subuh dengan baik, hidupnya pasti akan baik. Pasti akan baik. Ya. Bagaimana tidak baik? Pokoknya dalam hadis ini, sholat qobliyah subuh aja 2 rakaat khairu minad dunya. Lebih baik dunia beserta seluruh isinya. Apalagi sholat subuhnya kalau berjamaah. Maka sholat yang terberat itu adalah sholat subuh. Terberat itu sholat subuh. Ya, karena ngatur waktu kamu. Apalagi kalau udah di pondok, kadang lebih berat lagi. Gangguannya
apa itu, wiridannya pakai HP, ya. Zikirnya Abdul Dzikr fa'lamanu HP, HP, ya. Insyaallah. Saya kemarin ngobrol sama orang gawe kampung, kepala desa di salah satu kampung di Arso. Sekarang itu di daerah Arso pun begitu maraknya narkoba. Anak-anak muda apalagi sudah terkena virus HP, narkoba, perempuan, mabuk, hancurlah hidupnya, ya. Itu adalah menghancurkan dirinya sendiri. Zaman akhir ini perturutkan seperti itu. Kalau orang sudah terkena ini, pengaruh-pengaruh ini, ya, itu sangat banyak itu. Dikatakan kemarin hasil ditangkap beberapa orang yang itu daerah itu sudah ada 60 orang pemuda-pemudanya yang sudah terkena narkoba oleh polisi. Pernah nyoba, pernah rasa, menghancurkan pokoknya. Nikah itu salah satu tujuannya diantaranya adalah bagaimana punya anak. Anak sekarang itu betapa beratnya menjaga anak punya akhlak yang baik, tidak halal ilmi. Betapa beratnya karena lingkungannya itu yang luar biasa. Lingkungannya yang luar biasa. Saya sore tadi dapat tamu juga di sini. Anaknya karena pengaruh lingkungan. Pertama awalnya masih kecil, hafal 5 juz. Begitu pergaulan hancur, hilang semua. Pergaulan kamu itu loh. Anak-anak muda sekarang, orang tua itu tidak menyadari. Karena alasan sayang, tidak mau, semau gue aja diperturutkan. Ya Allah, padahal anak itu yang bisa menjerumuskan orang tuanya neraka surga itu anak-anaknya itu. Untuk surga atau tidak. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi kalau memang kayaknya pada ngefan di neraka ya enggak apa-apa lah ya. Ngefannya itu ngefannya menjadi ahli enggak apa-apa kalau gitu. Enggak usah mikirin anak-anak kamu bisa ngaji atau enggak. Pergaulannya kayak apa. Enggak usah mikirin. Kalau memang kayaknya itu ngetren deh kalau di neraka, ya. Karena di sana para bintang-bintang film, ya. Karena di sana para pecandu-pecandu narkoba. Nanti kalau di neraka saya mau minta tanda tangan sama Firaun, ya. Bisa ketemu sama Korun, ya. Ada yang ngefans begitu kan? Wah, kayaknya kalau di surga saya tidak akan ketemu sama idolaku Abu Jahal. Ya. Maunya dina. Ya kalau mau yang itu yang kau idolakan ya enggak apa-apa deh. Oke? Sepakat? Nanti minta tanda tangan di neraka. Oh, minta tanda tangan. Digepui malaikat aja enggak selesai-selesai kamu. Ya. Enggak usah jauh-jauh. Kau dibakar kaki kamu di neraka satu aja ya. Oh, di dalam keterangan gitu kan banyak nanti yang masuk neraka perempuan-perempuan karena suka membuka auratnya rambut. Kemudian rambutnya pada digantung di neraka, kakinya menginjak bara api neraka, otaknya meletus, mendidih otaknya gara-gara panasnya karena menginjak bara neraka. Ya, kamu di sini pamer-pamer, rambutnya ini, ya guys, rambutku ini banyak kutunya ini, lihat, ya, misalnya neraka gara-gara itu. Nah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Waruya dan diriwayatkan apa hadis? Man takallama. Oh ya, itu ya. Man takallama fi waqtil adzan. Barang siapa berbicara di waktu azan. Sudah tadi. Khifa maka ditakutkan oleh atas man. Apa zawalul iman, hilangnya iman. Waktu azan kau bicara. Ya, bicara-bicara yang tidak jelas gitu. Itu saja mengkhawatirkan kamu jangan-jangan hilang iman kamu ketika mati. Masya Allah, menakutkan atau enggak?
Wal irtidau dan utawi membuat selendang. Wa ta'ammumu dan memakai imamah. Wal istiaku dan membuat siwakan. Indal qiyam ketika itu tetap di dalam berdiri ila sholati pada sholat. 5 karena hadis rawah meriwayatkan as-Syakhani Bukhari Muslim. La yusalliyanna jangan sholat sungguh. Siapa ahadukum salah satu kamu semuanya fisau bil wahidi di dalam pakaian yang satu. Laisa yang tidak ada ala atiki itu tetap atas pundaknya ahadukum minhu daripada saub apa seun sesuatu. Wa Ibnu Asakir dan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir salatu tatawwun utawi salat sunnah au faridatin atau salat wajib bi imamatin dengan imamah. Imamah itu artinya yang di di kepala ya. Ta'dilu itu membandingi salat bi imamah, salat dengan imamah khamsa wa isrina pada 25 salatnya bila imamatin dengan tanpa imamah. Wa Jumatun dan utawi salat Jum'ah bi imamatin dengan imamah. Tahu imamah? Imamah yang diikat di kepala. Ta'dil itu membandingi Jum'ah bi imamah sab'ina Jum'atan pada 70 Jum'atan-Jum'ahnya. Bila imamatin dengan tanpa imamah. Wa Syakhani dan riwayat Imam Bukhari Muslim laula an asyukka andekan tidak memberatkan, andekan tidak agar supaya memberatkan siapa saya ala umati atas umat saya la amartu tentu memerintahkan siapa saya hum pada mereka bisiwaki dengan siwakan inda kulli sholatin ketika tiap-tiap sholat. Wa Ibnu Zanjabiyah dan diriwayatkan oleh Ibnu Zanjabiyah wa sahha dan mensohanhu kepada Ibnu Zanjabiyah siapa Al-Hakim Imam Hakim salatan utawi satu salatan bisiwaki dengan siwakan afdal lebih utama min sab'ina salatan daripada 70 salat bi ghairi siwakin dengan tanpa siwak. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, perhatikan yang pertama, kalau kamu sholat jangan kau pakai pakaian satu saja. Maka yang tidak ada di pundak kamu ada sesuatu. Maksudnya apa? Ini adalah berkaitan dengan selendang. Kalau di pundak namanya itu rida. Kalau di pundak itu namanya rida. Makanya kalau kamu sholat, maksudnya jangan hanya pakai ini aja. Bagusnya kamu harus pakai rida. Rida itu selendang. Selendang itu sorban. Kalau orang-orang di Indonesia namanya sorbanan. Sorban taruh di pundak. Bawa pakai itu. Walaupun kemudian adalah wah kamu udah punya sorban itu apa wae wis. Walaupun pakai tampar enggak apa-apa. Tampar kau gantungan di sini. Itu kamu pahalanya lebih baik daripada berapa itu? Hah? Berapa kali? 25 kali sholat yang tanpa imamah. Itu kalau pakai imamah ya. Makanya
Terus yang berikutnya lagi, kalau sholat Jumat, maka lebih kalau Jumatan pakai imamah dan tanpa imamah itu 70 kali lebih baik Jumat itu loh. Kalau kamu pakai imamah, maka pakai imamah sholat itu ya. Terus yang berikutnya lagi adalah siwak. Andai kan tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan, aku wajibkan siwak. Yang berikutnya lagi, satu sholat dengan siwak itu lebih utama daripada sab'ina sholat dengan siwak. Nah, maka upaya imamah. Walaupun kecil-kecil. Imamah itu juga pantes-pantesan. Kalau santri ya jangan terlalu tebel. Kalau santri imamahnya kayak besar-besar gitu. Wah, Masya Allah. Kayak syekh ya. Ya lihat-lihat. Yang lihat-lihat. Nah, cuma masalahnya yang penting itu apa? Yang penting harus pakai tutup kepala. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya imamah itu pokoknya apa namanya? Songkok ini didobel. Makanya songkok hitam kamu itu kan dobelan ya. Songkok hitam itu double apa tidak? Double. Yang di dalam sama yang di luar. Itu dianggap kayak adalah seperti filosofinya imamah. Itu kan songkok dalam dan ada luarnya. Ya apa tidak? Ya. Itu satu atau apa dua? Dua. Nah, dua itu ada yang mengatakan seperti imamah. Yaitu namanya minimalis. Minimalis. Tapi kalau kamu yang hitam apa itu mau dikasih sorban lagi nggak boleh. Kan masalahnya kadang-kadang orang itu merasa malu. Malunya itu bukan malunya masih bodoh tapi sudah pakai imamah. Pakai upayakan tapi yang minimalis dulu. Karena orang itu takut. Wah, Jumatan misalnya siapa ini? Kias. Ya, Kias. Imamahnya Masya Allah. Tasbihnya Masya Allah. Subuhnya bangkong. Ya. Kayak siapa ini? Bapak digundul gara-gara bangkong. Malu apa tidak ini? Kalau Jumatan, Masya Allah. Imamahnya Masya Allah. Ya Masya Allah. Subuhnya bangkong. Terus digundul dulu kamu Bapak. Hah? Dah. Ini dengar ini ya. Ini di YouTube bapaknya kamu, apanya kamu dengar. Tukang bangkong ini digundul. Ya, hati-hati. Masya Allah. Kias ya. Kias tadi enggak bangkong ya kamu ya? Enggak ya? Bangkong tidak kata? Hah? Sudah digundul? Ya Allah, masalahnya seperti itu. Istiqomah kamu itu yang penting. Istiqomah jadi orang baik itu loh. Istiqomah jadi santri yang baik itu loh, penting ya. Nah, penting itu semuanya ini, hal-hal ini penting. Ya, tapi juga sangat penting masalah tholabul ilm. Jadi bagian sunnah itu pakai imamah itu sunnah, pakai rida itu juga sunnah, pakai siwak itu juga sunnah. Tapi yang wajib tholabul ilm. Tholabul ilmi itu yang wajib ya. Kalau wajib dengan sunnah kuat mana? Wajib. Ya kuat yang wajib. Makanya ya kalau bisa ya wajib oke, sunnah oke, gitu loh. Ya jangan kalau kamu pakai imamah, insya Allah cewek-cewek tidak goda kamu. Ya, coba, Bapak, ada kok pakai imamah, sorban kamu, insya Allah. Ada cewek paling desi paling tertawa. Kamu insya Allah malu sendiri dengan diri kamu ya. Kalau tertawa sama ada desi lewat sama kamu paling ih siapa ya? Iya apa tidak kira-kira? Tapi kan kamu malu sama diri kamu sendiri. Pakai imamah kok jelalatan itu loh. Iya apa tidak? Artinya berkaitan dengan sunnah itu adalah melatih diri kita menjadi orang baik gitu loh. Paham apa paham? Sama dengan perempuan itu pakai kerudung jelalatan.
ada cowok matane ya apa tidak malu sama kerudung kamu itu loh, paham apa paham? Pakai kerudung apa itu terus ada orang di suit adalah jaga diri kamu ya, jaga diri. Hanya mengikuti sunnah ini, hal-hal yang diwajibkan agama pada kita, itu juga mengajari kita untuk bisa menjaga diri. Paham apa paham? Wallahu a'lam.